Nia Lause. Kuil. Ini Selin ya? Kenapa Selin? Apa aku gini? Tadi kamu panggil aku kenapa? Tadi kamu ngomong apa? Tadi kamu ngomong apa? Tadi kamu bilang Queen. Abang ada les atau enggak? Enggak. Ada. Enggak. Emangnya kenapa? Hmm.晚上好，老师。老师没有。Saya belum ada. Udah jam 7 lewat. Tadi gak ada Lause Alfi. Apa Queen kamu panggil? Halo, 大家好，ada suara Lause? Ada Lause. Ya Lause. Ni hao Lause. 好，老师。Ada Yang ya? hao banget lagi di sini. Ya, Lause nggak buka kamera dulu ya, ini internet Lause kacau banget nih.
Ya kalian siapin sambil tunggu teman-temannya siapin ini dulu. Latihan yang kemarin langsung kasih. Iya, bisa maaf telat. Udah dibuka bukunya. Udah usah. Nah ya. Jadi waktu itu langsung cek banyak yang masih salah. Ya ini kali ini coba kita bahas bareng kalian sambil nilai sendiri di buku kalian ya. Nah, langsung share screen dulu. Ya langsung siap udah kelihatan? Udah usah. Udah. Udah ya. Udah, se- Eh. Nah ini nomor 3 bonus itu kalian tuh langsung lupa tulis titik-titiknya. Harusnya ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Oke. Ini harusnya udah langsung ajarin semua. Ya jadi pertama cara isinya gimana? Kalian harus tahu dulu bahasa Indonesianya apa. Ya kalian harus tahu dulu artinya yang intinya mau langsung omongin tuh apa. Langsung sambil nanya kalian ya. Woman itu artinya apa? kami. Mami. Kami. Cucu Kami. itu artinya apa? Taksir. Cuci. Cuci keluar. Ya, Keluar. ini langsung sambil. Jadi ini kami, woman kami yang nggak usah langsung bilang ya. Woman itu kami. Cuci ini juga udah pernah langsung ajarin ya. Cu keluar ya. Cuci itu pergi, pergi keluar ya. Cuci itu keluar. Sambil tulis. Ya, jadi woman titik cuci. Oke, ini udah tahu nih ya. Terus kalimat selanjutnya, woyao itu apa? Saya ingin. Saya ingin. Saya ingin bla 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 bla. Chai. Chai itu apa? Sayuran. Sayuran. Ini ada juga di kosakata ya. Ya, sebenarnya kalian isi ini boleh sambil lihat kosakata gitu loh. Ya, he itu apa? Dan. Dan. Dan, Oke. dan. Dan titik-titik. Ini apa? Ca. Nah. Cha. Ca. Cha itu apa? Nah. Teh. Ya, jadi saya mau bla 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 bla, sayur dan bla 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 teh. Ya, ntar itu kita isinya nanti titik. Ya, jadi kita kerjain dulu coba satu kalimat sampai titik. Ya, woman bla 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 cuci.
Ya, kita bla 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 keluar. Apa? Yang pertama di pilihan jawabannya itu ada apa? Bacanya apa itu? Ada yang tahu ini bacanya apa? Yang lo sudah tandain? Lo sudah bahas berkali-kali di kosakata. Mu. Nah, mu, mu ya, mu, mu. Ada 4, artinya Kayu. kayu. Oke, ya ingat ya, mu itu kayu. Dia kayak tanda tambah. Kayak tanda tambah, cuman di kiri kanannya ada angka 8. Apa? Oke, terus yang kedua ini apa? Ce. Ci, ci itu apa? Ci tahu dong. Makan. Makan. Oke, terus ini yang ketiga. Sihuan. Nah, Sihuan ini juga ada di kosakata. Sihuan artinya Suka. suka. Oke, terus yang ini Ke. ke, nah ada satu. Ke artinya apa? Minum. Minum. Ya, Minum. terus yang terakhir ini Wansang. wansang. Artinya? Artinya malam hari. Ya, jadi kita udah tahu nih. Oh, ada kayu, ada makan, ada suka, ada minum, sama ada malam. Ya, kita coba jawab nomor 1. Woman bla 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 cuci. Kita bla 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 keluar. Apa yang paling cocok? Kayu. Kita kayu keluar nggak mungkin. Kita makan keluar. Oh, masih masih bisa nih, ya kan? Nah, kita berarti ini ada kemungkinan. Terus si Juan, kita suka keluar. Oh, bisa juga, ya kan? Nah, berarti ini 2 bisa nih. Yang harus tandain. Ke minum. Kita minum keluar. Bisa nggak kita minum keluar? Nah, Tidak. kurang ya. Kalau biasa kita bilang apa? Yuk kita makan keluar yuk. Jarang kita bilang kita minum keluar yuk. Itu jarang ya. Berarti itu nggak bisa. Terakhir, wansang. Ya, kita malam hari keluar. Ya, nah ini cocok nih. Ada 3 yang cocok. Ada 3 yang cocok ya. Berarti yang ini, tandain. Terus yang ini, sama yang ini. Oke, ini yang, yang kemungkinan cocok ya. Oke, kita lihat dulu sampingnya. 我要 bla 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 cai. Saya mau bla 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 sayuran. Apa paling cocok? Apakah kayu? Kayu nggak mungkin. Saya kayu sayuran itu apa? Ci, ci itu apa? Makan. Saya makan sayuran. Nah, itu cocok. Bisa juga apa? Sihuan. Saya suka sayuran. Bisa juga. Ya kan? Jadi ini 2 bisa nih. Ya kan? Berarti kita masih nggak tahu jawabannya apa. Oke? Nah, kita lanjut. He bisa nggak kita minum sayuran? Nggak bisa. Udah. Kita malam hari sayuran nggak bisa juga. Berarti kemungkinan 2 ini. Cuman kita masih belum tahu yang mana. Ya. Nah, oke kita coba lihat dulu sampingnya. Sampai kita ketemu pokoknya. Ke itu dan kan. Dan teh. Teh apa paling cocok? Teh kayu. Teh makan. Suka teh. Oh, suka bisa nih. Suka bisa. Ke minum teh. Oh, bisa juga. Malam hari teh nggak bisa. Berarti sama. Ini juga pilihannya 2. Ya. Kita skip dulu. Ya. Kita skip. Kita lihat yang terakhir yang belakang ini. 我是用这. Artinya tahu apa? Nggak tahu. 我是apa? Saya adalah. Saya adalah 我是. Cuman di sini mungkin adalah bisa diganti jadi menandakan suatu hal yang dia lakuin. Saya yung itu apa? Yang ini. Yung nggak ada yang tahu. Langsung udah pernah ajarin ini. Menebang kayu. Yung, yung yang ini nih. Yang tulisan gini, langsung belum pernah ajarin kah? Nggak tahu. Belum pernah langsung ajarin. 我用手机打游戏。我用笔写字. Nggak tahu. Kurang. Misalnya apalagi ya contoh yung ya. Eh, 我用 apa yang bahasa Mandarin ini gampang ya? Oh, saya lagi. 我用手写 Saya lagi. bukan Lakukan. lagi.
Salam, bukan melakukan. Ayo, Sedang. contoh paling gampang ya. Misalnya, coba lah saya sambil mikir ya. Yang paling gampang itu, 我用手机打游戏. 手机 HP, 打游戏 itu game, main game. 我用手机打游戏. Saya menggunakan. Nah, itu tahu tuh menggunakan. Yung itu sama dengan menggunakan. Ya, ini paling sering dipakai ya. Kita hampir ngomong sehari-hari itu ada pakai kata yung. Ya, kata memakai. Ya kan, saya pakai sumpit, makan mie. Bisa juga. Apalagi misalnya saya pakai selimut waktu tidur, bisa juga. Nah, semua itu pakai yung. Yung nada 4 artinya tuh memakai. Nah, ini kalian boleh catat ya. Ini sering dipakai. Berarti ini kalau diartiin apa? 我是用这. 这 itu apa? In, Nah, ini. saya memakai apa-apa ini gitu loh. Nah, terus belakangnya ada apa ini? Peizi itu apa? Cangkir. Ya, cangkir atau gelas ya. Ini apa? Minum teh. Minum teh, cha. Jadi saya menggunakan bla 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 cangkir ini minum teh. Ya, jadi paling cocok apa itu? Ini udah cuma pilihan cuma satu. Apakah malam hari saya memakai apa? Gelas malam hari minum teh? Nggak Saya cocok ya? memakai Jadi itu dia harusnya kayu. tuh ini yang menjelaskan di sini kan habis titik-titik ada kata apa peizi, gelas. Jadi harusnya di belakang itu yang menjelaskan gelas itu. Ya, misalnya gelas itu besar berarti ta peizi. Gelas itu kecil, xiao peizi. Ya, jadi titik-titik yang di belakang peizi ini berarti itu untuk menjelaskan peizinya, gelasnya. Nah, gelasnya itu apa? Apakah malam hari gelasnya nggak cocok? Apakah minum gelasnya nggak cocok? Apakah suka gelasnya nggak cocok? Apakah makan gelasnya nggak cocok? Apa Enggak. gelasnya kayu? Mu. Berarti udah paling cocok ini mu di sini isinya. Artinya apa? Gelas kayu. Gelas gelasnya berkayu. Nah, gelasnya terbuat dari kayu. Nah, ini berarti udah satu kepake. Yang terakhir, ni bla 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 sama. Lebih ke sihuan. Nah, lebih ke sihuan. Kenapa? Sihuan dipakai yang lain, ya. Kalau misalnya sihuan dipakai yang lain, berarti di sini cuma ada pilihannya apa? 吃喝啥晚上, ya kan? Ni 晚上吃什么? Bisa. Nah, tapi nanti buat depannya ini isi apa? Ya. Nah, kalau misalnya sihuannya ditaruh yang pertama, nanti yang di sini isi apa gitu loh. Makanya langsung bilang cocokin dulu ke semuanya. Boleh kalian hapus-hapus coba-coba gitu isi-isi dulu boleh sampai cocok sebenarnya. Ya kalau Lause suka cari kayak gini. Oh misalnya nih Lause lihat, oh chai di sini ada chai, di sini ada cha, di sini ada sayuran, di sini ada teh. Sayuran di apa? Dimakan, berarti masukin ke sini. Ya kan? Ah, cha itu apa? Diminum, berarti masukin ke sini. Nah, sisa apa? Sisa sihuan atau wansang. Nah, coba dimasukin gitu loh. Bisa juga pakai cara ini. Coba kalau sihuannya di depan, 我们 sihuan cuci. Ya, 我们 kita suka keluar boleh. Ya kan? Nah, terus coba lagi yang belakang. 你晚上吃什么? Bisa nggak? Cocok nggak Enggak. sebenarnya? Cocok. Tapi kalau Kalau dijadiin satu kalimat, cocok nggak? Kalau tidak. dijadiin satu kalimat, cocok nggak? Kita suka keluar. Tiba-tiba dia ngomong. Nih, dia misalnya pertama nih, kalau misalnya pakai sihuan di sini ya. Dia bilang apa? Kita suka keluar. Misalnya pakai sihuan, kita suka keluar. Tiba-tiba dia bilang, oh saya mau makan sayur sama minum teh. Tiba-tiba dia bilang lagi, oh saya itu minum tehnya itu pakai gelas kayu. Tiba-tiba dia bilang, malah nanya, kamu nanti malam mau makan apa? Nggak cocok. Ya, kalimat pertama sama keduanya tuh nggak gitu nyambung. Yang cocok apa? Pakai wansang. Pakai wansang. Ya, di sini tuh wansang yang pertama.
woman wansang suci, kita tuh malam hari keluar. Nah, terus dia bilang lagi, ya nanti saya mau makan sayur sama minum teh, ya kan? Terus saya itu pakai gelas kayu minum tehnya. Nah, terus dia nanya terakhir, nah kamu sendiri suka makan apa? Itu paling cocok, ya. Yang nomor satu yang salah ada beberapa loh saya lihat sih. Mungkin karena kalimat baru ya. Nah, kalau nomor dua ini kita loh, sudah pernah bahas juga di contoh. Ya, tetap aja sih ada yang salah sih. Kira-kira apa? Yang pertama ini coba langsung 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 nanya ya. Titik pertama jawabnya apa? Ada yang tahu yang pertama jawabnya apa? Langsung. Hmm? Yang nomor dua, udah nomor dua ini. Ini kan nomor satu udah langsung jawab nih semua. Coba nomor duanya. 今天是 Coba ya. Coba langsung masukin ini Cintian ya. Cintian. 我今天在 bla 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 看电影. Cintian udah kepake misalnya ya. Terus yang kedua, 加了是 ini Cintian ya. Nggak usah agak jelek tulisnya susah. 今天我在家. Bisa, sebenarnya masih masuk ya. Coba nanti kita lihat satu kalimatnya cocok apa enggak. 今天我在家看电影. Hari ini saya di rumah nonton film. Oke, lanjut. 我不是在 bla 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 看电影. Itu apa? ini beda. Dancer是 kalau itu 我不是在电视. Ya, coba kita ikutin jawaban si Pak Xiaochen ya. 电视.我不是在电视看电影. Saya bukan di TV nonton filmnya. Nah, tapi saya nontonnya di 我是在 bla 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 看 bla bla bla. Bla 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 ini apa? 手机手机 dan sama kan yang satunya sama 手 yang 机 sama 电影. ini Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini kepake semua ya. Oke, coba kita jadiin kalimat benar apa enggak? 我今天在 bla 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 看电影. Saya hari ini di rumah nonton Tianjing itu film ya. Bedain kalian kayak agak susah bedain Tianjing sama Tianshi. Tianjing itu film. Saya hari ini di rumah nonton film. Oke, ini bisa ya, udah bener kalimatnya nggak salah. Nah, coba lihat belakangnya bener apa enggak. 我不是在电视看电影. Saya bukan di TV nonton filmnya. 我是在手机看电影. Tapi saya nonton filmnya itu di HP. Nah, ini bener ya. Jawaban Xiaochen ini nggak ada masalah. Ya, sebenarnya ini kalian Shouji yang di sini sama Tianshi boleh dibalik-balik. Boleh juga dong kalau saya bilang, oh saya nonton filmnya itu bukan di HP, tapi saya nonton nonton filmnya itu di TV. Boleh juga. Ini nggak ada masalah. itu bisa Hah? jadi bisa dia balik-balik ya itu dancer sama Sochinya itu ya Iya, kan nggak apa-apa. Coba kalau sebalik nih misalnya. 我不是在手机看电影. Saya bukan nonton TV di HP. 我是在电视看电影. Boleh dong. Tapi saya nonton filmnya itu di TV. Sama aja kan? Tetap jadi kalimatnya, nggak masalah. Nah, oke. Coba ini nomor 3 nih, barusan langsung hapus. Bisa nggak kita jawab bareng-bareng? 你的学校有 bla 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 ke 学生. Artinya dia tahu? Saya 你的学校有 saya ke sekolah. Oh, saya ke sekolah. 你的学校你 bukan 我. Kamu sekolah Itu apa? apa? Itu apa? Itu partikel. Partikel buat menandakan apa? Menandakan tempat.
itu tempat. 我的手机，我的猫，我的爸爸， Benar. 我的妈妈。 Punyaan. Menyatakan Kepunyaan. benda. Kepunyaan ya. Jadi 你的学校 itu apa? Dia punya sekolah. Nah, sekolah kamu, nah maksudnya gitu. Oh, misalnya Lausu sekolah di, misalnya nih, ya Lausu sebutin satu sekolah. Oh, misalnya Lausu sekolah di Binus. Ya berarti Lausu, teman Lausu bilang ke Lausu apa? Binus itu apa? 我的学校. Ya, misalnya Mark sekolahnya di Binus. Berarti Lausu boleh bilang, oh Binus itu Mark 的学校. Berarti bukan berarti sekolah itu punya Mark gitu loh. Tapi Mark sekolah di situ. Ya, misalnya 你的学校有 bla 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 ke 学生, artinya ada yang tahu? 你的学校 sekolah kamu, 有 itu apa? Ada. Ada bla 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 ke 学生, ke itu apa? Ke itu untuk partikel untuk saya hitungan. Ke itu artinya bukan gitu ya sebenarnya. Ke itu buat semuanya. Ya, misalnya buah, kita bilangnya buah lah ya. Kita bilangnya buah. Tapi buahnya itu bukan buah sayuran. Misalnya langsung mau bilang eh 5 buah pensil, ya. Misalnya 5 buah tongkat, ya. Tapi ke itu tuh buat universal, semuanya bisa dipakai ke. Buat orang bisa, buat hewan bisa, ya kan? Buat benda bisa, buat mobil bisa, ya kan? Tapi mereka sendiri tuh sebenarnya punya partikelnya masing-masing. Ya, jadi intinya dia tuh artinya buat ya apa tambahan lah ya. Nah, 学生 itu apa? Murid. Murid. Murid itu orang, berarti menandakan ke itu buat apa? Buat orang. Ke-nya itu buat orang. Berapa banyak orang, ya. Berarti kalau digabungin nih itu 学校有 bla 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 ke 学生, artinya Yakin jawabannya B. Apa itu yang berarti artinya dulu, langsung nanya artinya dulu. 你的学校有 bla 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 ke 学生 apa? Satu kalimat. kamu ke sekolah, Kamu kamu ke sekolah, sekolah. Kok kamu ke sekolah? sekolahmu punya berapa bla 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 murid. Ah, bla bla bla. Nah, berapa dong ya kan? Soalnya pilihannya tuh cuma ada dua. Ini artinya berapa? Ini juga artinya berapa? Nah ini nanti langsung tanya. Ya, untuk 知 ini ada yang tahu nggak ini apa? Ada arti apa? Untuk Aduh, 知 ini yang ketiga ini ada arti apa nih? kotak. Kotak. 知 kotak. Apa itu ya? 知 aku sudah pernah ajarin juga ini. Nih, 知 Kau ada kotak sama ada huruf 8. Bacanya itu 知. Ayo yang nyatet siapa yang nyatet? 知 itu artinya apa? Gak ada yang tahu. 知 itu Untuk artinya bisa hanya atau Untuk bisa juga satuan untuk hewan. ya betul hewan. Nah, ini langsung bahas kayak gini kalian catet kalau masih nggak tahu. Nanti ketemu lagi los kayak soal lagi nggak bisa isi. Berarti udah ada dua ya kosakata baru ya. Ada yung memakai sama zhi yang mungkin kalian belum belajarin. Oh sama mu 3 kayu. Nah, jangan nanti inget ya. Nggak inget nggak apa-apa. Yang penting ada di catatan. Ya. Zhi itu bisa artinya hanya atau satuan untuk hewan. Kayak kita lanjut dulu nomor 3 yang tadi. Itu 学校有 bla 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 ke 学生 itu isinya apa? Berapanya itu yang mana? 多少 apa ji? Loh, kita pilih Ci, Jo. Kenapa pilih? Masa mau nanya kenapa? Alasannya kenapa pilih Ci? Karena kan A menyatakan kayak sekolahmu punya berapa banyak, punya 9 murid kah?
Oke, terus yang kedua, wojia yo yang bla 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 mau. Pilihnya se Udah pasti ce ya, ini masuk sini ya. Nah, yang terakhir, ni shi bla 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 how yao lai wojia artinya ni se ah, kamu oke bentar-bentar. how itu apa? Kamu How di sini itu apa artinya? bertanya. Hah? How di sini artinya apa? Lupa lagi. Ku- Kayak masih teringat itu ingin itu hancur untuk ma kuda. Hah? How nggak ada hubungan sama kuda? How? Ini kalian juga lupa apa? Telepon Tanggal atau nomor? Hah? Tanggal Tadi atau nomor? ya tanggal atau nomor ya. Ini udah langsung bahas tuh. Ada buktinya, ada yang ingat tuh. Tanggal atau nomor. Nah, belakangnya apa? Yao lai wo jia artinya hmm, mau eh yao. Yao itu apa? Ini kalian emang pada nggak tahu atau yang pada diem? Itu gampang loh. Nggak ada yang tahu. Yao apa? Ingin nggak usah. Ingin. Lai itu apa? Lai. Lai. Lai itu apa? Datang langsung. Datang. Lai itu datang. Wo itu apa? Saya. Ya. Saya. Jia Wah. Taruh. rumah. Berarti kalau yao lai wo jia artinya Yao lai wojia. yao lai wo jia. kapan Alamat datang kapan Ini aja Kap- dulu yang langsung tanya dulu aja. Yao apa artinya tadi? Ingin katanya. Lai itu apa? Datang. datang Wo itu apa? Saya. Jia itu apa? Rumah. Yao lai wo rumah. jia jadi apa? Siapa tahu gak bikin sampel. Hah? Nggak tahu. Langsung udah kasih tahu itu artinya datang ke semua. rumah saya. Mau datang ke rumah saya. Yao lai wo jia mau datang ke rumah saya. Berarti di sini how di sini tuh lebih cocoknya pakai yang tanggal apa nomor? Oh, Hah? Nomor Nomor. Nomor. Nomor datang ke rumah saya gitu. Nomor mau datang ke rumah saya. tanggal tanggal. Nah, berarti di sini maksudnya itu tanggal. Kamu tanggal berapa datang ke rumah saya? Gitu. Jadi kita misalnya ada satu hanse yang artinya tuh dua gitu kan. Kayak tadi ci itu kan ada artinya hanya dan satuan untuk hewan. Nah, kita nggak tahu nih yang dipakai yang mana, ya kan? Nah, kita lihat dulu di kalimatnya ada apa. Oh, ini ada mau, ada kucing. Berarti ya pakai artinya yang mana ya? Satuan untuk hewan. Itu. Nah, terus ini how itu ada artinya tanggal, ada juga artinya nomor. Pakai yang mana Lause? Nah, kita lihat kalimatnya. Belakangnya ada apa? Yao lai wo jia. Yao itu mau, lai itu datang, mau datang. Wo jia apa? Rumah saya, mau datang rumah saya. Berarti apa? Nomor. Nomor nggak mungkin. Nomor apa datang ke rumah saya? Paling cocok apa? Tanggal. Berarti dia nanya itu lebih ke tanggal. Tanggal berapa datang ke rumah saya? Nah, itu jawabnya apa? Titik-titiknya. 多少 多少号要来我家gitu. iya Tuh, kok ada yang geleng? Oh, Catherine geleng. Ayo, Catherine kenapa geleng? Coba jelasin, Catherine. Bisa jelasin nggak, Catherine? Nggak apa, salah. Lo sebantu. apa karena ada alasan sesuatu dari dengan gelek Aku suka yang geleng-geleng. Artinya dia punya pemikiran sendiri tuh. Coba apa? Jelasin pelan-pelan, Catherine. Sebisa Catherine, coba. Kenapa how itu nggak boleh tuosao? Kenapa tanggal tuh nggak boleh tuosao? Bisa? Soalnya kalau menanyakan tanggal itu kita tanya cuma satu. Kalau pakai torso kita tanya banyak. Wah, hebat, hebat, hebat. Itu jawaban yang benar. Tuh, Mark ya, dengar. Jadi
Lause mana? Coba Lause mau buka ini lagi nih. Lause mau buka kosakata lagi. Lause sudah catat jelas-jelas itu ya. Bentar. Lause buka kosakata yang kemarin Lause catat. Bentar. Bentar ya. Mana nih kosakata Lause? Oke. Nah, ini lihat ya. Ini kosakata yang Lause share buat kalian. Kalian tulis di catatan. Nih, Lause scroll ke bawah sampai ketemu nomor 30 sama 31 kalau di tempat Lause. Nah, ini penjelasannya sangat jelas ya. Ci sama torsau itu sama-sama artinya berapa. Oke, ini jelas ya. Terus jelasin sekali lagi. Ci sama torsau itu sama-sama berapa artinya. Nah, gimana cara kita pakai di kalimat? Kalau kita udah tahu itu jumlahnya di atas 10, itu pasti udah pakai torsau. Ya, kita ngomongin jumlah dulu ya. Kalau jumlah berapa banyak, misalnya kalian udah tahu nih pasti di atas 10 jumlahnya. Mulai dari 11 sampai berapa juta itulah. Pasti pakai torsau. Ya, kalau untuk nanya berapa nih, ya. Nah, kalau Ci itu bisa jumlah juga, tapi dia antara 1 sampai 10 saja. Oke, paham ya? 1 sampai 10 aja. Tapi dia bisa apa? Ci itu juga bisa non-jumlah. Maksudnya non-jumlah gimana, Laus? Misalnya kayak tanggal yang tadi Laus kasih contoh. Kalian mau nanya, hari ini tanggal berapa? Berapanya itu pakai apa? Emang berapanya itu dia nanya jumlahnya berapa? Kan bukan. Iya nggak? Dari satu bulan ada berapa tanggal? 30 ya atau 31. Dia cuma nanya hari ini tanggal berapa. Berarti dari 31 itu dia cuma minta satu doang. Satu doang dari 31 hari itu. Oke, contoh lain deh. Misalnya kamar di hotel ya. Kamar di hotel. Ada banyak nggak kamar di hotel? Banyak ya. Ada puluhan bahkan ratusan ya. Langsung nanya misalnya ke Mark nih. Mark, kamu kamar hotelnya nomor berapa? Ada kata berapa itu? Berarti pakai Tuoso apa Ci? Udah pasti pakai Ci. Kenapa Lause? Karena kamar hotel ada ratusan. Lause cuma nanya satu kamar doang. Dan itu kamarnya Mark. Berarti dia bukan jumlah dong. Pakai Lause di sini bilangnya apa? Non jumlah. Dari sekian banyak dia cuma nanya satu. Kamar Mark nomor berapa? Kan bukan berarti kamar Mark ada banyak dong. Berarti cuma ada satu dong dari sekian banyak. Nah itu pakai Ci. Oke, paham ya? Coba Lause balikin lagi ke soalnya kita bahas lagi. Terus, Hah? Belum paham? izin, 我要喝水。Oh, oke. Kita balik ke soal nih, Mark nih. Tadi misalnya, 你的学校有 bla 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 ke 学生. Sekolah kamu ada berapa bla bla blanya udah pasti berapa ya? Berapa murid? Di kelas kamu murid biasa di bawah 10 jumlahnya apa di atas 10? Di atas 10. Di Pasti di atas atas. kelas. Ya kan, murid itu jarang di bawah 10 satu kelas. Apalagi kalau langsung nanya satu-satu sekolah. Itu 学校 loh ya. 学校 tuh sekolah loh, bukan kelas loh ya. Emang muridnya di bawah 10, nggak mungkin, pasti ada ratusan. Di atas 10 pasti pakai apa? Pakai tuosau pasti ya. Tadi lo sudah bilang, di atas 10 jumlah pasti pakai tuosau. Oke. Nah, yang kedua ini udah pasti ce ya. Yang titik-titik kedua udah pasti pakai ce, satuan untuk hewan. Nah, yang terakhir nih, isinya apa ya? Pakai ci. Kenapa ci lo sama? 你是几号要来我家? Kamu tanggal berapa mau datang ke rumah saya? Ya kan? Nah, satu bulan nih ada 31 hari nih. Dia cuma nanya satu hari doang, tanggal berapa mau datang ke rumah sayanya. Nah, berarti pakai ci, dia termasuknya non jumlah. Oke, paham ya? Oke, yang masih salah-salah nih coba diisi dulu, dibenerin. Nanti buat bahan belajar takutnya malah pelajarin yang salah. Ya, kalau ada yang kurang jelas harus tulisnya atau apa boleh tanya langsung.
Dah, kalau saya kasih waktu kalian coba tulis, perbaikin dulu. Baikin. Gak susah ya ini ya, ulangannya ya, ujiannya. Yuk dikerjain, dibenerin. Di sini ada murid baru nggak ya? Baru saya lihat. Asal tidak. Nggak ada sih, langsung pernah lihat semua namanya. Bahkan lebih sedikit dibanding yang biasa hari ini. Mungkin ada yang lain yang sedang belajar SAS. Gini ya. Hmm. Aku sudah Kalau udah, SAS. kalau udah ini udah kelar, kasih tau lo, kita coba hari ini dapat berapa kosakata. Kosakata baru. Kalau udah bilang ya. Ah, kenapa? Kalau udah perbaikin, bilang. Lause saya udah lause. Oke, yang lain? Oke, yang lain masih rindu? Udah semua? Udah semua langsung ganti lo, langsung tutup ya ini ya, berarti ya. Langsung ganti dulu ke kosakata. Sekarang berarti kalian buka apa? Buka catatan ya, catatan. Yang kosakata kita lanjutin. Oke, terakhir sampai mana? Terakhir ada yang tahu sampai mana catatannya? Sampai 6 lause. Iya, betul ya. Sampai hui. Oke, Meneng sama Hui. Perbedaannya udah jelas ya. Udah bisa ya perbedaannya Neng sama Hui ya. Terus. Udah ya, langsung udah jelas. Jelasin cukup jelas kayak waktu itu. Langsung ulangin sekali lagi deh. Hui itu bisa, Neng itu bisa, sama-sama bisa. Ya, cuma bedanya Hui itu yang pakai kemampuan diri sendiri atau yang bisa dilatih. Ya, Neng itu kondisi atau situasi. Oke, contohnya apa? Misalnya, saya mau nanya, kamu bisa main gitar nggak? Itu kan dia nanya kemampuan diri kamu nih. Ya kan, itu udah pasti pakai Hui. Ya kan, bisanya itu pakai Hui. Kamu bisa berenang nggak? Ni Hui Youyong mah. Jangan pakai Ni Neng Youyong mah. Ya, sebenarnya ada benar kalimatnya, bisa. Ni Hui Youyong mah sama Ni Neng Youyong mah itu ada artinya, cuman beda. Artinya tuh beda, ya. Neng itu misalnya, misal tadi ya, Ni Hui Youyong mah. Berarti ini nanya kemampuan. Kamu bisa berenang nggak? Ya, kalau Ni Neng Youyong mah, kamu bisa berenang nggak? Tapi bisanya itu nanya situasi kamu gitu loh. Siapa tahu kamu ada, oh mau les, saya nggak bisa berenang.
Gitu loh. Ya, jadi beda. Misalnya kalau langsung nanya, Catherine, Catherine, 你会游泳吗? Catherine jawab apa? Catherine Silalahi. 就是会，会 apa 不会？你会游泳吗？我不会，Oh, 不会. Berarti artinya Catherine nggak bisa berenang ya. Tapi Catherine nggak bisanya itu karena emang Catherine emang nggak bisa berenang, kamu nggak bisa skill berenang, atau kamu nggak bisa berenang karena sibuk. Ah, Catherine? karena nggak bisa skill lah, Se. Oh, karena skillnya nggak bisa, berarti Catherine harus jawabnya pakai hui. Itu maksud Lause. Ya. Kalau misalnya nih Lause mau nanya Catherine, oh besok Lause misalnya mau ngajak Catherine berenang, ya. Tapi Lause nggak tahu nih Catherine bisa berenang apa enggak. Ya, maksudnya si Catherine sibuk apa enggak gitu loh. Lause nggak tahu nih. Takutnya Catherine mau pergi sama keluarga, atau Catherine mau ngeles, atau Catherine mau tidur. Intinya sibuk lah. Lause harus nanyanya pakai apa, Neng? Catherine neng yoyong mah, gitu kan. Atau nggak besok misalnya Catherine mingtian neng yoyong mah. Nah, Catherine bilangnya jangan puhui ya. Harus puneng. Oh, nggak bisa Lause, maaf. Puneng, jangan puhui. Karena situasi Aku kamu yang bikin kamu nggak bisa. Oke, paham ya? Mak, kenapa Mak? mau kasih contoh. Boleh. Bagus, coba Oke, kasih contoh. 明天我不能 Mingtian. 打游 Nadanya, 戏，nadanya mingtian ada satu. Mingtian, jangan mingtian, jangan kayak gitu. Mingtian. 明天我不能打游戏。Oh, berarti maksudnya Mak itu puneng ya. Berarti Mak itu nggak bisa main game karena apa? Karena sibuk atau karena urusan. Bukan berarti Mak itu karena nggak bisa main game. Bukan skillnya Mak nggak bisa. Berarti Mak itu jago misalnya Mak ada skill. Tapi nggak bisa tuh karena apa? Oh, Mak harus les. Nah, langsung nanya nih. Wih, semua puneng. Kenapa kenapa nggak bisa, Mak? Karena belajar. Nah, apa Mandarinnya? 为什么 Kok wih semua? 哦 Kena 呀，wih semua itu buat kalimat tanya. Kenapa? Karena itu apa? 因 karena 为 因为因 Nah, 为 in way. Tuhan harus gimana? Belajar Harus apa ya? belajar apa? Harus Harus apa? belajar. Langsung belajar aja karena belajar gitu. In way apa? 因为我学习 Nah, in way 我 中文。学习. Berarti nggak bisa nih, Mak nggak bisa main game. Bukan karena Mak nggak bisa skill main game ya. Tapi karena Mak harus belajar, jadi nggak bisa main game sama Lause gitu. Ya, jadi Neng sama Hui gitu ya perbedaannya gampang ya. Oke, sekarang nomor 40. Eh, Toko udah pernah masuk pelajarin belum ya? Toko. Tian. Oh, Tian udah pernah nih toko Yang nih. Ya. Toko kue, ada yang tahu nggak toko kue, toko roti apa? roti dong. Oh, Tian Pao. Tian paling belakang, ingat. Lalu sudah pernah ajarin Tian ditaruh paling belakang. Pao Kamu mau Tian. bilang, Pao bilang Tian. toko buku, kamu mau bilang toko buku ya, jangan Tian Su ya, tapi Su Tian. Tiannya taruh paling belakang. Beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tokonya di depan, tapi kalau bahasa Mandarin tokonya di belakang. Roti ada yang tahu nggak? Mian, Saya pernah ajarin roti nggak? Kalian pernah belajar roti nggak? Bahasa mian Mandarin roti. pau sih, Ah, mian mian pau. pau, Jadi kalau toko roti apa? mian 面包 pau 店 Tian. Ya, mian pau tian ya. Nah, Pao bisa. berarti tian Pao udah pernah lo roti. saya ajarin. Yang belum apa ya? Kerja. Kalian tahu kerja nggak? Ini. Eh, Ini 同 nanti aja deh. Nanti aja deh. Itu masih agak susah. Masih ajarin. 工作。Kuncu. Lo saya ajarin. Bentar-bentar ya. Oh, mungkin panas sama dingin kali ya. Ini. Ini apa? 热 Udah pernah belajar kalian? nanti sama sequence. Mantap, mantap. Berarti lo cuma ngulang ya. Re,
Panas. Ah, panas. Panas. Ya. Cara tulisnya udah bisa? Cara tulisnya? Lo Sugenji ada ajarin? Belum? Udah juga gampang sih cara tulisnya sih. Ya udah, nih. Saya ajarin ya. Itu tuh kayak ada angka 9 gitu. Cuma ditambah itu doang. Ya, ini mah udah pasti kita garis lurus dulu. Ya. Nah, terus kita garis lurus ke bawah. Eh, bentar. Langsung bikin urutannya nih biar kalian tahu. Garis lurus ke bawah. Baru ini petiknya. Set, naik. Oke. Nah, kalau udah kita bikin kayak angka 9 biasa. Ininya dulu. Ya, terus ininya. Nah, terus baru petiknya lagi. Pokoknya petik tuh selalu belakangan ya. Set. Nah, udah sisanya tinggal bikin 4 yang di bawah itu. 4 titik yang di bawah. Bener ya? Satu, dua, tiga. Terakhir. Ya, yang terakhir. 4. Oke, ditulis dulu. Ah, panas. Udah? Belum lah, usah. Belum. Oke. Belum masuk. Udah? Belum. Udah? Belum. Udah? Belum. Udah lah, usah. Udah ya? Udah lah usah. Nggak usah. Ini aja udah ya. Tahu nggak usah. Hah? Apa? Apa tadi ada yang ngomong? Oke, ini langsung hapus ya. Nah, yang panas itu apa? Apa benda yang panas? Matahari. Api ya. Kita nggak susah. Kita bilang api aja langsung. Api itu apa?
Matahari juga. Api. Langsung lagi bilang api. Api apa? Wow. Ya, dapat tuh 41. Wow, kalau kalian belum pernah belajar. Udah pernah belajar api? Belum pernah belajar api. Nah, api Udah. itu wow. Sudah. Udah ya, ada yang belum ya. Nah, itu tulis wow. Cuman kasih tahu ini radikalnya api. Udah selesai gitu aja diajarin apinya. Api ya, bisa tulis ya api ya. Api itu gini, ini, ini, terus tengahnya huruf apa? Tengahnya huruf apa itu api? Run. Dan orang. Oke, ditulis. No. Orangnya terbakar. Ini gampang ya, udah saya. Gampang itu tulisnya. Nah, kalian tahu nggak api itu ada hanse lain selain kayak gini? Udah pernah diajarin belum? Belum. Belum Mas. Nah, api itu ada hanse lain selain yang kayak gini. Dia ada lagi satu lagi itu kayak gini. Ini api nih dua-duanya nih. Sama-sama bacanya huo, api. Makanya kalau kalian lihat di nomor 40 tulisan re, itu bawahnya apa? Apa itu bawahnya? Wo, Huo, bawahnya api. Menandakan apa? Artinya panas. Kenapa panas? Karena ada unsur api di dalam tulisan re. Oh, buat kalian yang belum pernah dapat itu hansanya. Ya, ingat ya, api itu ada dua cara tulisnya. Ada yang huo emang tulisannya kayak gini, asal asal usulnya. Ada juga yang kedua tuh kayak gini, huo. Nih, ada juga yang 4 titik. Kita bilang bahasa Mandarin itu seketian, 4 titik, 4 buah titik. Itu artinya api. Dia itu kalau orang nih, orang China, menggambarkan 4 titik api ini itu kayak api di dalam kompor. Kamu nyalain kompor, nah apinya mirip kayak gitu. Makanya biasa tuh tulisan Mandarin yang berhubungan sama kompor, sama api yang biasa kita buat rebus apa, masak apa. Biasanya di tulisan Hanzanya tuh ada tulisan api ini 4 titik. Ya, dah itu doang langsung mau jelasin. Ya, jadi kalau kalian lihat Hanze yang ada 4 titik bawahnya, kemungkinan dia ada urusannya, ada hubungannya sama api. Oke, nomor 42, ada yang tahu ini apa? Apa bacanya? Sway, Wey. Shui, artinya? air. Ayo. Artinya air ya. Bisa cara tulisnya? Udah ya. Shui itu air, ada tulisan Hanse lain juga, ada yang tahu?
Ada yang tahu? Nih, langsung kasih tahu lah ya. Ini kita bilangnya ini ada berapa titik? Tiga, ya, 3 titik. Kita bilangnya 3 titik air. Orang Cina ngomongnya san tian sui. San tian kita udah pernah belajar dong. Tian sui. San tian sui itu kayak gini. Tian titik. Tian titik, 3 titik air. Nah, ini menandakan air juga. Ada juga tuh lagi. Apa ini? Kayak liang, liang, tien. Oh, dua titik air. Nah, kayak gini bentukannya. 1 titik air. Ada kan? Ada satu, dia gini doang. Nah, dalam Mandarin tuh ada. Biasa di Hanse-Hanse kalian lihat pasti ada yang depannya 3 titik air, san tian sui. Ada juga yang depannya 2 titik air, yang tian sui. Ya, itu menandakan air. Ya, tergantung titiknya berapa. San tian sui, 3 titik air. Yang tian sui, 2 titik air. Misalnya ada kok, Lause ada tulis misalnya kayak gini nih. Bentar. Misalnya Lause tulis kata-kata apa ya? Coba Lause. Oh, misalnya Lause tulis bahasa Mandarinnya ini. Ya, kalian nggak tahu artinya nggak apa-apa. Nah, Lause nanya, itu tulisan itu depannya huruf apa ya? Kalian boleh langsung bilang Santian Sui. 3 titik air. Oh, nanti orang Cina langsung tahu. Oh, yang kayak gini ya. Nah, gitu loh. Menandakan air. Ya, nah ini langsung kasih tahu aja. Ini tuh sebenarnya bukan Hanse nih ya. Ini bukan satu Hanse. Tapi dia tuh termasuk komponen dalam Hanse. Jadi beberapa Hanse dia tuh ada salah satu bagian komponen tuh ini. Oke? Nah, kita sampai Sui dulu aja kita tulis. Kalau udah kelar tulis, kalian boleh siap ke dulu. 先生，老师，再见。Oke, 不客气。谢谢老师。再见。Oke, 再见。谢谢老师。Iya, 谢 再 谢 见。老谢谢老师。再见。Udah ya, langsung live ya. Oke, 再见。